mengagungkan Dia, kita tinggikan nama-Nya. Dia ajaib, Dia setia kepada kita. Mari kita katakan sungguh mesra setia nyata di sepanjang hidup. Kehidupanku tiada tanda.
kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Ajaib Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus-Mu melingkupi kami, Roh Kudus-Mu menguduskan kami Tuhan. Juga pujian kami, penyembahan kami Tuhan layak naik di hadapan-Mu, dan Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kami. Berkati umat-umat-Mu yang ada pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, Roh Kudus memimpin ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Tuhan, kami siap bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Coba tengok kiri kanan, lambaikan tangan, katakan Allah kita setia, Allah kita luar biasa, Allah kita perlindungan bagi kita. Amin. Katakan tiada terukur.
Tuhan tidak pernah berhenti. Kita mungkin merasa, aduh kok saya sendirian. Kita mungkin merasa, oh kok teman-teman saya pada pergi. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Kita akan bawa persembahan kita yang pertama. Haleluya. Terima kasih. Segala yang ada pada kami Tuhan, benar-benar yang tulus Tuhan, benar-benar yang ada pada kami Tuhan, sedia kemuliaan nama Tuhan, dalam kerajaan Tuhan, dalam pelayanan Tuhan, dan kami akan memberkati setiap hati kami memberi, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Katakan ada satu sobat yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri. Terima kasih.
siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Hidup. Hidup. Karena Yesus hidup, kita boleh masuk bulan ke-10. Kalau Yesus mati, kita mungkin nggak sampai masuk tahun 2021. Dan inilah kenyataan yang bisa kita lihat bahwa Tuhan Yesus itu baik, ya, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan nyata. Awal tahun, firman Tuhan yang disampaikan tahun lalu, ya, Immanuel, Allah beserta kita. Itu terus. Dan ternyata Dia memenuhi janjinya, Dia beserta kita. Dia jaga kita, Dia lindungi kita, Dia berikan kesehatan. Dan inilah patut kita syukuri dalam hidup ini. Namun kita akan memasuki lagi pertempuran yang baru di tahun 2021. Siapa tahu, siapa bisa ambil kesimpulan, oh gampang kok, 2020 saya sudah lewati, pasti 2021 saya akan lewati. Tidak. Ada hal-hal yang kita akan ketemui sebentar yang kita tidak tahu. Mungkin lebih dahsyat, lebih berbahaya, dan lain sebagainya. Tapi mari kita akan baca dulu dalam Alkitab. Mazmur 56 sebenarnya ayat 1 sampai 14. Tapi saya loncat saja ayat-ayatnya itu. Ayat 4, ayat 5, ayat 9, dan 14. Coba. Mazmur pasal 56. Bisa. 56, ya. Iya, sudah. Kita baca. Saya baca ayat 4, saudara baca ayat 5. Saya baca ayat 9, saudara baca ayat 14. Demikian firman Tuhan. Mazmur 56 ayat 4. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ya, ayat 9 saya baca. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ayat 14, 2, 3. Sebab engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku dalam cahaya kehidupan. Boleh katakan amin? Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya memberikan judul khotbah pagi hari ini, kepercayaan kepada Allah teguh dalam kesusahan. Karena itu memang temanya, kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Tapi saya tambahkan, kepercayaan kepada Allah kuat, teguh, kokoh, jangan goyah dalam menghadapi kesusahan. Ini ayat mendahului tahun yang akan berjalan. Tuhan janji akan menyertai kita. Tapi simbolis, setan tidak senang melihat kita nyaman. Dia tidak senang melihat kita sehat. Dia tidak senang melihat kita damai. Dia akan ganggu kita. Ya. Itu sebabnya firman Allah, Tuhan persiapkan buat kita sejak awal. Sehingga kita tidak goyah. Kok kenapa begini ya? Tahun lalu kita bisa dapat tolong, ini kok begini? Kenapa? Pertanyaan Tuhan sudah kasih jawaban dari awal. Sehingga kita tidak akan bingung. Masuk dalam tahun yang baru, kita tidak kehilangan akal atau tidak punya pengharapan lagi. Karena ya itu tadi, ayat pertama kita lihat masalah ketakutan. Ya, ketakutan. Saudara, tadi malam kemarin saya dengar ribut-ribut orang di sini. Lalu ditanya, kenapa dokter yang menangani pasien di IGD rupanya terpapar, lalu dia dibawa ke Wisma Atlet. Dari sana rupanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia pulang cuma sementara, masuk di ruangan itu langsung berangkat.
Dokter tuh. Ya. Ada nggak dokter di sini? Tolong angkat tangan. Oh nggak, dokter profesor mungkin. Uli? Nggak ada kan? Saya juga enggak. Tetapi inilah sukacita kita, Tuhan sudah jaga tahun 2020 memasuki tahun 2021 dan kita punya keyakinan, ya. Itu sebabnya kita perkokoh kepercayaan kita kepada Tuhan atau iman kita kepada Tuhan dalam menghadapi kesulitan yang akan ada sebentar, ya. Kita kalau masalah senang, nyaman nggak usah dicerita. Semua orang menambahkan itu. Tetapi bagaimana mengantisipasi, bagaimana kita berhadapan dengan situasi yang kita tidak suka, tidak senang, tidak nyaman. Nah, ini yang perlu kita pelajari untuk kita persiapkan hidup kita, ya. Di dalam ayat 4 itu, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Waktu takut, aku ini percaya, itu pemazmur. Dan pemazmur ini dia melewati bermacam-macam persoalan hidup silih berganti. Sampai istrinya benci dia. Ya, mertuanya, tentaranya tidak bisa jaga dia. Siapapun tidak bisa lindungi dia. Dia berada dalam keadaan takut. Padahal dia seorang petarung yang handal. Goliat yang sebesar itu dia lawan. Ini cuman ketemu Saul, dia takut setengah mati. Nah, kita melihat pada waktu takut, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia percaya kepada Tuhan. Ketika kita takut, apapun yang kita hadapi sebentar, dengan ingatin firman Allah, percaya kepada Tuhan. Percaya apa? Janjinya. Karena saya tidak ulang janji-janji yang Tuhan berikan itu sangat banyak. Ada 366 kata di dalam Alkitab yang bilang jangan takut. Berarti jangan takut, dia berjanji akan menyertai kita, ya. Itu yang menjadi kata lawan kata daripada takut, ya. Jangan takut artinya berani percaya bahwa kita akan bisa menghadapi persoalan. Karena kalau kita tidak punya keberanian, artinya ada pepatah di dalam dunia ini, belum perang sudah kalah. Ya, belum bertempur sudah kalah. Karena takut, tidak ada keberanian. Tuhan ajar kita berani, apa dikatakan Alkitab? Berani karena, kalau pepatah dunia ini bilang berani karena benar, takut karena salah. Kita berani karena ada Tuhan beserta kita. Itu yang saya mau ingin sampaikan, ya. Siapa? Saudara, siapa saya? Saya juga dalam keadaan takut. Kalau menghadapi sikon yang ada takut. Saya bukan manusia super, bukan. Sama. Tapi kalau saya boleh bawa sidang Jumat yang Tuhan percayakan kepadaku melewati tahun 2020, saya hanya bilang terima kasih Bapak. Ini pertolongan yang luar biasa. Siapa yang mau bawa menghentar manusia memasuki tahun 2020? Sekian ratus. Ya. Sedangkan rumah sakit aja sudah kewalahan. Ya. Obat belum ada. Ya. Para medis juga yang akan merawat sudah berangkat duluan dari kita. Nah, kita ini siapa? Siapa? Kekuatan kita dari mana? Minum saguer banyak-banyak, minum tuak banyak-banyak, minum minuman keras banyak-banyak supaya tangguh. Tidak. Kita manusia lemah. Karena firman yang diberitahu selama 1 tahun saudara dengar, saudara lakukan, saudara taati, maka kita bisa masuk menyeberang ke tahun 2020. Boleh kata amin? Itu. Gak ada senjata kita, gak ada kekuatan kita. Apa yang kita mau andalkan? Oh, saya punya. Apa? Udara Jakarta sudah tercemar COVID kok. Mau apa lagi kita? Mau lari kemana? Mau lari ke Medan. Sama juga Medan. Ya. Mau lari kemana? Sumatera Barat ada di sana gempa. Mau lari kemana? Ya, lari ke Manado, kota Manado disambar sama banjir. Mau lari kemana? Ya, tidak ada COVID, sini ada banjir. Tidak ada banjir, di sini ada gempa. Di sana, di sini nggak ada apa, di sana ada taifun. Dia gulung itu rumah di Jawa Timur. Orang nggak bisa keluar, habis di tempat. Ya.
Gak ada typhoon, ada meletus gunung berapi. Kita masih nyaman, saudara. Orang yang melihat gunung Merapi langsung bingung, dia lari pakaian di badan. Ya. Saya bukan mau nakutin saudara, tapi jangan saudara salah takut. Kalau kita salah takut, nah itulah bahayanya. Takut kepada siapa? Takut sama orang, takut kepada siapa, nah itu salah takutnya. Kalau takut sama Tuhan, itu yang saya anjurkan. Karena itulah yang akan meluputkan kita dari bahaya. Itu yang akan menolong kita dalam melewati hidup yang begitu sulit ini. Saya katakan begitu sulit. Dunia belum pernah mengalami kesulitan seperti saat ini. Saya kalau bincang dengan istri saya bilang kasihan Pak Jokowi ya. Belum selesai ini. Pesawat jatuh. Orang kan mati. Siapa lagi yang disarain? Ya menterinya. Habis menterinya kan presidennya. Ya. Ini kita di Indonesia. Dan bukan hanya Indonesia, seluruh dunia. Kita masih bisa makan. Ada negara-negara karena COVID nggak bisa makan. Masih makan nggak? Kalau nggak, kasih tahu saya. Boleh. Mungkin ada beras 1 butir saya titip di rumahmu. Nggak banyak-banyak, saya pun nggak perlu. Tuhan pelihara kan? Tuhan jaga kan? Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan. Itu dia. Ya. Dalam situasi yang tidak menyenangkan, ada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Ya. Bukan Mbah tolong saya, Pak tolong saya, Nenek tolong saya, Kakek tolong saya. Lo kakek bilang, gua juga lagi susah hadapin COVID, lo mau minta tolong apa sama gua? Cucu, urusin sendiri lo. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah bilang begitu. Anakku, gua banyak urusan di sorga, urusin aja sendiri. Lo punya COVID, urusin aja. Tidak pernah kita akan dengar kata-kata begitu dari Tuhan. Tidak pernah dia bilang, pergi kamu. Ganggu terus saya tiap hari. Pergi kamu. Ya, saya banyak urusan di sorga. Memang cuman kamu yang saya urus. 6 miliar manusia. Belum lagi itu di sorga. Belum lagi itu, alam semesta ini. Belum. Semua saya mesti urus. Kamu lagi bikin repot sama saya. Apakah Tuhan bilang begini? Tidak. Dia katakan, marilah kepadaku. Hai kamu yang berlelah dan beban berat. Setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari datang kepada Tuhan. Amin. Itu Tuhan kita. Hebat. Dalam kesibukan dia mau melayani kita. Makanya tadi pembawa puji-puji kasihnya luar biasa. Tidak pernah habis. Ya. Nah kita melihat yang berikut. Ayat yang kelima. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dalam setiap pergumulan hidup kita yang terjadi masalah bukan hewan, bukan benda mati, ya, bukan apa, bukan tumbuh-tumbuhan, tapi setiap masalah yang pada umumnya 80% adalah masalah hidup kita itu adalah melalui orang. Apa orang terdekat, orang dalam satu rumah, orang dalam satu pekerjaan, orang dalam satu studi, orang dalam satu kegiatan. Itu troublemaker-nya itu, bukan orang lain, bukan orang Papua. Kebetulan di sini ada orang Papua cuma satu, tapi dia nggak selalu bikin masalah. Dia baik di sini. Ya, yang orang dekat-dekat sini yang banyak bikin masalah. Orang Papua baik itu, Papua satu itu. Iya, dia kan manusia yang bikin masalah. Dia, gue punya bos, gue punya supervisor, gue punya manajer. Gue punya teman, gue punya saudara, gue punya kakak, gue punya adik, gue punya papa, gue punya manusia yang selalu bikin troublemaker dalam hidup kita. Tapi sekali-kali ingat Tuhan tidak bisa disamakan dengan manusia. Dia selalu menunggu, ya, ketika kita berseru kepada Dia dalam keadaan sengsara. Kata Alkitab, dalam keadaan kesusahan kita, Dia siap mendengar kita. Itu sebabnya firman Allah harus dipuji. Ya. Bagaimana kita merespon, ya, kebaikan Tuhan? Firman kita harus puji. Artinya kita harus hormati. Kita harus taati. Itu artinya meresponi firman Allah. Tuhan kita tidak lihat, tapi firman-Nya ada. Kalau Dia katakan setia beribadat, setia melakukan firman Allah, setia lakukan. Itu caranya kita menghormati Dia. Tuhan sudah beritahu lewat hamba-hambanya, sudah lewat firman-Nya, sudah lewat medsos dan segala macam. Biasalah itu, dari dulu gue udah tahu itu, udah biasa itu. Itu cerita sorga gue udah tahu. Jadi Dia mau cerita apa? Cerita neraka, cerita aja COVID.
Lalu pergi aja di rumah sakit Persahabatan. Bagus. Tadi ada yang baktian tadi pagi, pembicara dia bilang, senang juga ya. Saudara saya katanya terpapar. Senang juga. Loh, kok senang? Nginap di hotel Ibis. Nginap di hotel. Mau nggak nginap di hotel? Tolong angkat tangan. Saya langsung pesan. Nginap aja di hotel. Pergi. Wah, kalau saya biarpun hidup di kolong jembatan lebih hemat daripada mau ke hotel. Ya. Kenapa? Tuhan lebih nyaman kita dekat dengan Tuhan. Dekat Tuhan kita aman, kita nyaman, kita akan mendapatkan ketentraman. Sebab itu, pujilah firman itu, hormatilah firman itu, taatilah. Saya tidak uraikan lagi satu demi satu. Sepanjang tahun 2020, saudara banyak dengar firman. Pujilah. Agungkan firman itu. Oh, dia mengajar saya. Nah, saudara, saya mau tanya satu saja, satu. Supaya Anda tahu akan dipuji. Saya minta tolong Ibu siapa? Ibu Menau. Ayat Kompasnya apa? Jangan disimpan, jangan dibuang, jangan dia bilang ini nggak ada gunanya. Ini saya mau lihat dulu, dibawa, diingat atau dibuang. Ini tanda tanya, puji, hormat atau taati. Nggak usah jauh-jauh. Kalau kartu kredit kita bawa, ya. Kalau bagus, pada waktu kredit ditagih kita minta Tuhan tolong. Saya dikejar tukang ini nih, bill kolektor. Tolong saya mau bayar kredit. Kartu kredit kita ingat, ATM kita ingat, ayat Kompas kita buang. Saya harap tidak ada di sini. Nah, apa Bu? Coba ayatnya. Kalau nggak ada di tas, taruh di hati, taruh di otak supaya inilah tandanya kita hormati. Ayat itu kita doakan, kita puasakan. Dan termasuk saya sangat diberkati dengan ayat Kompas saya 2021. Ya, boleh Bu, baca berapa? Ya, keras aja. Saya cuma pengen lihat. Jadi saya harap yang lainnya juga demikian. Ya. Jangan saudara abaikan itu ayat itu. Karena itu adalah petunjuk, radar. Kemana kita akan berjalan, supaya nggak salah. Nah, coba pinjam kacamata. Bagus itu. Ya. Boleh Bu, coba baca. Ini sebagai penghormatan kita, sebagai ketaatan kita atas ayat yang saya bagi itu bukan ramalan. Sekali lagi saudara jangan bilang ramalan. Tuhan tidak pernah meramal, dia pasti. Kalau dia bilang iya, A. Ya Bu, silakan 2, 3. Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Gunung-gunung masalah ada dalam ibu untuk tahun berjalan. Tapi Tuhan bilang berharap kepadaku, aku akan meratakan gunung-gunung itu. Jangan berharap sama nenek moyang, jangan berharap sama bisnis kita, jangan berharap sama Tuhan. Tuhan sudah beritahu. Itu ayat tepat Bu. Kita mau uji. Nanti kita lihat Desember tahun depan, asal ibu taati firman Allah, ibu akan berdiri di sini bilang saya menang. Ayat Kompas saya sudah beritahu. Ada tantangan tapi bersama Yesus saya menang. Tuhan sudah lebih dahulu loh. Itu bukan karang-karang. Mungkin setelah dapat ayat itu sudah mulai ada ujian. Ada gunung 1, gunung 2, gunung 3. Tapi ingat, aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolongan? Pertolonganku hanya dari Allah, dari Tuhan. Berharap, ini satu contoh. Besok-besok saya tanya yang lain. Itu bukan ramalan sekali lagi saudara, bukan. Itu kepastian. Ayat dalam Alkitab itu kepastian dan sudah teruji bertahun-tahun. Saya bilang jangan bilang itu ayat emas. Kayak ayat emas itu sampai simpang di dompet, ya, sampai utuh tahun depan. Oh, utuh masih bagus, nggak pernah lihat. Nggak ada artinya. Saya doakan, saya puasakan, bagi nggak ada artinya. Baca, renungkan. Kalau nggak tahu telepon saya. Pak Gembala ini artinya apa? Bagus. Saya ingin jelaskan. Karena itu bukan kebetulan jatuh dari langit. Itu adalah kepastian yang menunjuk apa yang kita akan dapati dalam tahun 2021 ini. Ya. Kemudian yang ayat ke-9, semua kesusahan. Bayangkan, semua kesusahan kita dia catat. Saya mau tanya, malah ada catatan nggak? Berapa kali Herman bikin susah sama kamu satu hari berapa? Ada catatan. Atau Herman ada catatan malah bikin susah. Ada nggak catatan? Nggak usah tahun lalu yang 1 bulan terakhir ini. Ada nggak? Nggak ada kan? Ya, sedang itu ahli akuntansi dia catatan duit ada, catatan
persoalan kita dia nggak catat. Saudara tahu? Ya, saudara ahli apa? Ahli catat segala macam. Ada nggak Uli ini akuntansi juga? Ada nggak catatan? Gua susah ini hari tanggal sekian ada. Ada memori cuma satu kan ini. Yang lain-lain apa? Ada. Sakit gigi kesenggol kena tembok, ada nggak catatan? Ada. Saya mau tanya, Linda ada catatan? Oh kemarin gua ada disusah begini ya. Yang biasa yang ada di catatan itu ya, yang senang. Oh puji Tuhan saya dapat berkat naik gaji. Kalau yang susah dia nggak mau catat, pusing amat. Ada nggak? Ya, coba tanya. Ada nggak catat? Oh tanggal segini saya susah, sakit gigi, sakit perut ini catat. Ada nggak? Nggak ada. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kita baca ayat itu dia katakan demikian ya. Sengsaraku engkau yang menghitung. Bayangkan. Kesusahan kita tidak tahu. Tapi Tuhan hitung. Tanggal sekian, jam sekian, anakku, kamu sedang menderita karena aku. Saudara tidak punya rekaman. Kalau nanti satu saat kita masuk surga, saudara tanya, persoalan sana mana katanya ayat yang Tuhan bilang, persoalanku, sengsaraku dihitung-hitung. Nanti Tuhan buka, tekan tombol, tak, jam sekian, tanggal sekian, si tetangga maki-maki kamu. Kamu kan mau lawan dia, kamu ambil golok kan? Nah, itu dia, tuh, lihat muka kamu, ya. Tuhan tulis. Kita lupa catat kesengsaraan kita, tapi Tuhan punya catatan. Jadi itu sebabnya kalau dia katakan berserulah kepadaku, dia tahu kita sedang dalam keadaan apa. Jadi pikir orang tua kita dilupa, enggak tahu kita susah. Tapi Tuhan tahu. Ya, itu sebabnya saudara, ya. Kepercayaan kepada Allah harus dijaga. Terus apa lagi di situ? Air mata ku taruh dalam kiblat. Ada nggak buli-buli air mata atau botol bir, botol aqua ada di rumah? Kita mau lihat mana air mata saudara, ada nggak? Batas. Ada nggak? Ada. Nggak ada kan? Tapi Tuhan dia simpan air matamu. Engkau menangis tanggal sekian, jam sekian karena masalah. Aku tahu persoalanmu lah. Jangan kita sombong. Siapa yang bisa tampung air mata kita? Hanya Tuhan. Itu sebabnya takut sama dia, hormati dia. Karena hanya dia yang tahu tetesan air matamu. Ketika engkau menangis karena sengsara, karena susah menetes. Mungkin kata-katamu tidak keluar. Tapi air mata keluar. Tuhan lihat. Ya. Itu sebabnya hargai firman. Firman itu dahsyat. Sampai air mata dia bisa hitung. Karena dia ada tempat tampungan, dia tinggal taruh. Ini berapa tetes? 1, 2, 3. Ada dia punya ukuran. Kita cuma ada tahu ukuran emas. Berapa gram mau gade emas karena susah. Ya, ada tukang gade. Ya. Dia cuma tahu berapa gram. Karena ada mau gade. Tetapi kesulitan sengsara kita tidak pernah tahu. Air mata pergumulan saudara tidak pernah hitung. Tapi Tuhan hitung. Itu sebabnya dekat dengan dia. Bapakmu, ibumu, orang tua tidak pernah hitung air matamu. Tidak pernah. Tapi Tuhan hitung. Hebat. Air matamu ditampung di kirbat Allah. Apalagi ayat yang ke-9. Air mataku kutaruh dalam kirbat. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Didaftar loh saudara. Aften, tanggal sekian, jam sekian. Ini ada pergumulan keluarga ini. Ini air matanya. Ini sengsara. Didaftar saudara. Ya, kita hilang. Catatan kita hilang. Anda punya segala macam. Anda punya alat teknologi. Saudara tekan itu bisa error hilang. Tapi Tuhan punya catatan tidak pernah hilang. Karena saudara adalah biji mata Tuhan. Itu sebabnya jangan sakiti Tuhan saudara. Sudah tahu dosa lakukan. Sudah tahu tidak benar lakukan. Itu tandanya Anda menyiksa Tuhan. Dia pernah siksa apa kita? Dia pernah bikin apa sama kita yang saudara bilang kejam sama Tuhan? 5 menit saja dia cabut udara yang ada di dalam bumi ini. Habis kita saudara. Habis. Nah kita seringkali dengan sombong. Gua masih bisa kok. Gua masih ada. Gak perlu lah itu Tuhan. Gak perlu. Hati-hati. Siapa kita? Kita hanya hembusan napas. Kalau kita masih hidup itu karena anugerah.
Itu sebabnya jangan kita merasa sombong, congkak, dan tinggi hati. Jangankan saudara, saya aja tahun yang lalu diajar Tuhan, hei kau Paul Repi, ada saat kamu punya pikiran kata-kata sombong, saya kasih tahu kamu nggak dengar, rasain kamu dulu ini TBC, rasa dulu. Saya harap jangan ke saudara, cukup saya. Ya, saya dapat. Akhir dari itu Tuhan bilang, itu kan ada di catatan firman Tuhan kepada Rasul Paulus, cukup kasih karunia aku berikan. Ya, dia bicara mengenai duri dalam daging. Saya bilang, Tuhan, ya kalau begitu berapa lama nih penyakit ini? Saya bilang begitu. Itu aja. Tapi ketika saya mulai minta, Tuhan tolong ampuni saya. 6 bulan, 3 bulan Tuhan sudah loloskan saya. Nah, itu sebabnya jangan saudara anggap enteng firman Allah. Kalau ada orang masih menasihati saudara dengan firman bersyukur, ada orang yang memperhatikan. Daripada udah nggak usah lah firman, ikut dosa aja, ya lakukan aja perbuatan aja, silahkan, nggak apa-apa kok, Tuhan belum datang, COVID masih jauh COVID, nggak apa-apa. Saudara, kalau ada saudaramu, temanmu, suami, istrimu menegur Anda, ingat itu suara Tuhan. Jangan Anda merasa, nggak apa-apa, lo sok pintar aja, lo sok cuci aja, lo sok pendeta aja. Hati-hati. Ketika saudara menghujat itu, saudara hujat firman yang diucapkan oleh orang itu. Karena dia nggak akan bilang, nenek moyang saya kata begini, papa moyang saya kayak begini. Bukan, kata firman. Cuman mungkin dia nggak bilang ayatnya. Ayatnya bilang begini, atau dia nggak bilang ayat, langsung dia bicara. Tapi isi ayatnya. Jangan kita menganggap enteng. Kalau ada nasihat, ada teguran, itu Tuhan masih mengasihi kita. Nah, saudara, kita melihat di situ bahwa ini adalah perjalanan hidup kita. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Kalau saudara kita senang tak bulan ini, kita belum tahu bulan akan datang. Tapi sudah ada firman mendahului. Tuhan akan menyertai kita. Itu sebabnya jangan kita jauh dari Tuhan. Dan terakhir adalah ayat 9. Ayat 14. Di tahun 2020, Dia luputkan kita dari maut. Dia jaga jalan kita dan hidup dalam perlindungan Tuhan. Tahun 20 mau atau tidak mau, kita sudah rasakan itu. Sudah rasakan perlindungan Tuhan tahun 20? Amin. Coba angkat tangan yang rasakan itu. Saya, 2 tangan saya boleh angkat. Nggak ada yang saya bilang, kita karena saya hebat. Nggak ada. Saya ditolong Tuhan tahun 2020 dengan keluarga dan pelayanan. Itu sebabnya di akhir ayat ini saya akan tutup dengan baca bersama-sama Mazmur 91 ayat 5 sampai 11. Saya ulang lagi ayat yang diberikan oleh Tuhan ketika COVID hantam kita. Tuhan kasih ayat ini. Saya bilang, Tuhan, saya mau kasih tahu apa kepada jemaat, apa yang saya mau berikan kepada mereka. Tuhan kasih ini dan saya pompa terus. Ini. Dan anugerah Tuhan kita boleh mendapat pertolongan Tuhan 10 bulan. Sekarang saya ingin baca ayat itu kembali. Coba. Tolong dimunculkan ya. Kita akan baca. Mazmur 91 ayat yang kelima, kita mulai ayat 5. Ya, boleh kita baca? Ikut saya baca ayat 5 ya. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Saudara, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Ya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Kita baca bersama-sama ayat 11 ya. Karena kita membuat tempat perlindungan kepada Tuhan, maka Tuhan jagain kita. Kalau kita buat perlindungan kepada kuat kita, otak kita, kantong kita, kemampuan kita, tidak ada jaminan. Sekali lagi, Anda punya mobil baru, mungkin pesawat baru. Sekarang ini ada ngeri-ngeri sedap kalau orang naik pesawat. Berharap sama Tuhan.
Tuhan akan bela saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan nyanyikan satu pujian. Saya ingin nyanyi itu. Musim selalu berganti. Kita akan berdoa dan masuk dalam berdoa. Haleluya. Nah, Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk sabdamu, firman-Mu, supaya kami Tuhan boleh dapat meningkatkan kepercayaan kami Tuhan. Tengah kesulitan yang ada, Tuhan, biar kami terus percaya kepada-Mu Tuhan, melalui kesulitan akan menghadap di depan. Tapi kami berita kuat di dalam Tuhan. Berkati Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati
bersama dengan keluarga yang ada. Malah kalian menjadi berkat buat kami umat-umat yang ada di Sukabumi. Segala puji syukur kami kembalikan kepada Tuhan. Kami percaya kepercayaan kami boleh semakin diteguhkan. Umat-umatmu tetap teguh di dalam Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan. Mengucap syukur buat firman Tuhan yang boleh mendahului secara sesuatu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Menang. Layan Tuhan Tuhan kita bersama. Yang sudah membuktikan janji dalam hidup kami selama ini.
Haleluya. Sebab apa yang telah kuterima, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam tubuh Kristus, dia disiksa. Ribuan cambuk dari laskar Rom yang merobek-robek kulitnya, sehingga wajahnya tidak kelihatan lagi sebagai manusia. Tubuhnya hancur. Tetapi melalui tubuh ini yang dihancurkan, dia katakan, oleh bilur-bilurku yang ada di dalam tubuhku yang dihancurkan itu, kamu beroleh kesembuhan. Kalau ada yang datang mungkin dalam keadaan sakit, datang keadaan lemah, dalam keadaan tidak berdaya, ketika saudara makan roti ini, Anda akan mendapat kekuatan dan pemulihan daripada Tuhan. Haleluya. Kita akan terima tubuh Kristus yang ada di tangan kita dengan segala ucapan syukur, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saudara angkat cawan dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapa, di tangan kami ada cawan. Ini adalah satu kemuliaan bagi kami, boleh memperingati kematian-Mu Tuhan. Banyak manusia dalam dunia ini tidak menghormati lagi kematian Yesus. Tapi kalau umat-umat-Mu yang ada Jemaat Immanuel boleh menerima perjamuan Tuhan, kami menghormati kematian Tuhan. Dan kami yakin di dalam penghormatan kami terhadap firman Allah, takut kepada Tuhan, maka ada janji Tuhan yang kami akan alami. Melalui perjamuan ini, dosa tidak akan memerintah dalam hidup kami, baik pikiran, kata-kata dan perbuatan kami. Dan kami akan dikuduskan oleh Tuhan. Kami akan hormati, taati firman Allah, sehingga hidup kami diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami. Kami akan minum cawan ini dengan segala ucapan syukur, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama. Dengan iman kita minum penyelesaian Tuhan yang akan kerjakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau sudah memberkati kami. Dalam nama Yesus kami sudah terima perjamuan saat ini. Haleluya. Amin. Akan akhiri ibadah kita pada siang ini, saya ingin berterima kasih berdiri. Katakan terima kasih. Kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah menerima perjamuan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan sudah menolong, memberkati kami melalui apa yang kami sudah lakukan dalam ibadah kami pada
siang hari ini. Berkati korban persembahan yang telah diberikan oleh umat-umat-Mu yang mengembalikan diri-Mu, Tuhan, buka kita pelangi sorga dan Tuhan, berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati lingkungan Sukapura ini di mana kami beribadah, berikan kesehatan buat warganya, berkati Pak Lurah, RW dan RT yang ada di komplek kami ini, berikan kesehatan buat mereka juga. Ini doa kami. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat kemuliaan hanya bagi-Mu, nama Tuhan Yesus saja yang dipuji dan besarkan. Dan saat ini kekasih-kekasihku pulanglah dengan damai sejahtera, dengan berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya.